Astagfirullahaladzim wa la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah li Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah min jami'i awliyaillah wa asfiyillah khususan li sayyidatina Khadijah Kubra wa sayyidatina Fatimah Az-Zahra wa ibnaiha al-Hasanaini Sayyidina al-Hasan wa Sayyidina al-Husain wa juriyatil himal jami'i summa ila ruhi Sayyidina al-Muhajir ilallah Ahmad ibn Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa Sulima wa Puruhima wa jami'i sadatina Ali Ba'alawi summa ila ruhi Sultan Awliya Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani wa Sayyid Ahmad Al-Badawi Sayyid Ahmad Ar-Rifai wa Sayyid Ibrahim Ad-Dasuki wa Sayyid Abil Hasan As-Sajali wa Sayyid Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli wa Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki summa ila ruhi Sayyidi Muhammad ibn Abdul Karim As-Samani wa Syekh Abdul Samad ibn Abdurrahman Al-Palembani wa Syekh Muhammad Arsad ibn Abdullah Al-Banjari wa Syekh Muhammad Kasfi Anwar ibn Haji Ismail wa Syekh Ahmad Al-Marzuki ibn Mustafa Al-Ustaz Ahmad Ghazali wal Habibi Muhammad ibn Alawi Al-Maliki wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa jami' ustadi wa sulu wa puruhim wa ahli silsilati wal akhiji anhum wal muntasibin ila anna Allah tagassahum bi rahmati wal maghfirah wa yu'idu alaina wa ala ahli baitina wal muslimin min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim wa yahmina bi himmatin fid din wad dunya wal akhirah wallahu karim wa yuqawi alaina al iman wal yaqin wa ridha wa taslim وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين وأن الله يتقبل عملنا ويسر سعينا في الدارين ويجعلنا قرة عين لسيد الكونين وللوالدين ولجميع المسلمين وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرة الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 4 semalam tuh. Halaman ada nama catatan. Dan di sambungan di atas, maka barang siapa menyangkal suatu jukun segala kitab atau diperdustakannya, halaman 4 di atas lah, sambungannya. Kita ulang ada berjualan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah pada hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana biasa pengajian tiap hari 2 minggu sekali daripada hari Minggu atau Ahad yalah. Nah, dari beberapa hari kita libur, yalah hari ini disambung. Mudah-mudahan kita dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sabartaan, dipanjangkan Allah taala umur, luaskan rezeki, kesehatan badan, hidup iman matiba, iman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kehormatan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarganya, dan bagi
orang-orang yang mengikutinya pada saat ini hingga masa yang akan datang. Dan kita sambung sambungan yang telah lewat yang dulunya membicarakan masalah apa Taurat, Injil, Zabur, Quran, wajib kita mengenal kitab itu. Nah, kemudian sampai kepada hari kiamat lah ujungnya itu. Kemudian sambung lagi dan kurung, maka barang siapa menyangkal suatu jua pun segala kitab atau diperdustakannya ya, atau disanda-sandakannya, artinya bercanda-canda lah, atau dibujurkannya punya antara kitab-kitab nada. Terutama tadi wajib kita mengenal kitab itu kan banyaknya lah yang turunkan para nabi-nabi rasul-rasul, tapi yang kita termasuk apa mengenal kitab itu 4 ya lah. Wajib kita mengenal kitab itu 4, Taurat, Injil, Zabur, Quran. Nah, jadi di antara kitab-kitab yang diturun para nabi-nabi tadi, misalnya ada yang kada percaya ya lah, mendustakan tuh kada percaya tanya, atau dianggapnya mode biasa-biasa aja, atau dia dipadakan perkataan manusia, perkataan Nabi, bukan perkataan Tuhan. Nah, atau diringankannya jikalau satu huruf sekalipun. Nah, di dalam kitab inilah kita tuh ada percaya masalah kitab itu satu huruf aja, apalagi satu kalimat atau satu ayat lah sekalipun, atau disumpahinya, maka sanya jadi kafir. Nah, jadi itu berbahaya ya Allah. Kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul-Rasul itu jangan sampai kita tanda di hati kita itu bukan daripada Tuhan ya Allah, bukan daripada Tuhan itu. Makanya ada ulama bahwa hukum makan itu bujur aja itu, bahwa Quran itu adalah wahyu daripada Allah lewat malaikat Jibril ya Allah. Tuhan menyampaikan lewat Jibril. Apakah malaikat Jibril itu menangkap kalam Tuhan itu tidak berhuruf, tidak bersuara, ya Allah, tidak terdulu, tidak terdudi. Nang mesti tadi. Jadi luar biasa, nah diberikan Allah Ta'ala, nah didengar oleh, kan menyampaikan kitab-kitab itu kan lewat malaikat. Ayat demi ayat, surah demi surah, ya Allah. Kalau kita belajar ilmu tauhid itu, kalam Tuhan itu, ada kau diserupakan dengan manusia. Mukhalafatuhu ta'ala lil awadis, atau ala skamisdihi. Nah, itu luar biasa, nah diberi Tuhan tadi ilmu bahwa malaikat itu menyampaikan wahyu datang daripada Allah. Itu sambungannya. Bukan Nabi langsung menerima dari Tuhan tuh. Kalau Nabi langsung menerima daripada Tuhan itu, berarti itu ada diskusi percakapan Allah dengan Nabi. Kalau ya Al-Quran ini ada perantara. Ayat demi ayat, surah demi surah. Nah, 6.666 ayat, 66 ayat itu kada sekaligus ya Allah. Ada asbab turunnya itu ayat itu. Maka asbabun nuzul itu ada. Ada kejadian kayaknya turunnya karena yang disampaikan oleh malaikat Jibril lewat Rasulullah. Kita tahu di Quran itu kan dari guru kita, ada gurunya sampai sahabat. Sahabat itu datang di mana? Nah, datang di Rasulullah. Rasulullah datang di mana? Jibril. Jibril datang mana? Datang dari Allah. Itu sanad katanya. Sanad keilmuan itu bersambung. Jadi kita membaca kitabnya. Nah, ini karangan Tuan Guru Jamaluddin. Kita baca. Jadi kita tahu nih, sampai kita tahu nih karena ada guru, ada guru-guru sampai pengarangnya. Sini ada lagi guru. Tuan Guru Jamaluddin ada lagi guru, sampai gurunya ke atas. Nah, itu sanad katanya. Jadi kena masalah. Jadi yang ada didustakan atau disanda-sandakan atau diringankan jikalau satu huruf sekalipun atau disumpahinya maka sanya jadi kafir. Jadi ujian datuk lampen sebab kita murtad itu ada 3 macam. Bisa sebab dengan perkataan, bisa sebab dengan perbuatan, bisa dengan etikat, keyakinan. Nah kadang-kadang kita tuh padanya lah nah kata terasa berpender ya lah. Misalnya belum puasa, belum puasaan. Kita kada tuh dia ini ada kejadian itulah bulan Ramadan musim khatam.
Semkatam itu bahari kuna kasa udah lagi anak-anak puntik tuh banyak orang rumah lah. Jadi warung di dalam ya. Kan udah nang puasa tuh ada kawa puasa mengatam kepanasan ya lah. Jadi aku aja bulan badannya anu aja dulu aja. Kenapa dia berjualan baju aja. Aku nih kapir, itu sudah kapir tuh kami itu. Nyambat itu, kan bahasa mengucap sadah pulang. Nah itu perkataan lah. Ada dengan perbuatan tadi, kenapa gawean kita yang dilarang sembahyang padanya di dalam kelempar masjid kita. Iyalah masuk ke dalam gereja sembahyang situ. Kan perbuatan itu adakah kita umat Islam disuruh sembahyang lain pada masjid atau di rumah atau di lapangan ya Allah. Atau misalnya dengan etikat. Nah, dengan etikat ini banyak kita terlanggar. Kita ada belajar ya Allah, ilmu ma'rifat apa terlanggarnya banyak etikat keyakinan. Misalnya kita mengatakan bahwa Allah itu sama manusia. Nah, padahal di Allah Ta'ala itu kan laisa kamitslihi syai'un. Ini ada hadis itu ada Quran, ada apa istilahnya Muhammad, ada mutasabih. Nah, jadi ulama kita tuh nang mutasabih ini ditakwil atau ditafwid. Misalnya padanya ada hadis itu orang bahari kul ada tuh catatannya aku. Innallah khalaqa Adam ka surati Rahman. Itu hadis mutasabih kada dipakai ulama. Bahwasanya Allah menciptakan manusia apa menjadikan Adam seperti rupa Tuhan. Nah, ya mengaku Tuhan itu original. Padahal Tuhan maksudnya itu sifat-sifat kemanusiaan itu ada yang kasih sayang, sifatnya aja diambil bukan seperti ya doa waktu aku nih sama Tuhan manusia ya lah kepala batangan lalu ditawil atau ditafwid. Nah, ada mutasabih ini ditawil tapi ulama kita ada juga yang memanai mode ujur harus ada kala ayat yang sudah Taha Ar-Rahmanu al-Aras istawa. Itu ulama kita itu mengatakan itu ayat Quran itu mutasabih. Bahwa Allah Ta'ala bersemayam di aras. Itu kalau artinya itu al-aras bujur ya maknanya nang jahir itu bujur ya kayak itu. Tapi ulama gitu tuh nang mananya itu luas mulkuhu kerajaan Allah Ta'ala melingkupi aras. Wasi'a kursi sama aja. Wasi'a kan luas kala kursinya Tuhan. Itu kekuasaan Allah. Jadi ulama kita ada lagi ayat mutasabih. Ya Allah fawqa aydihim. Itu kan kadang kita kadang belajar itu. Tangan Allah di atas tangan kekuasaan mereka. Kita ditawil ayat qudratullah fawqa qudratihim. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan hamba, kekuatan Tuhan. Nah, itu takwil. Ditakwil. Ada amun sama batangan itu serupa. Sedangkan Allah Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil awadis itu yang persoalan kita tuh ada yang madanya kayak itu aja. Ini kau di mana jahir ada kawa harus ada rujukannya guru-guru sampai ke atas. Sedangkan kalau kada terpakai lagi kan amunnya Tuhan tuh di badahan batangan bermata berhidung ya lah sama makhluk kada terpakai lagi ayat jelas itu. Sedangkan Allah Ta'ala lais kamitslihi syai'un. Awan pulang di dalam qaul Allah tuh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Cuman ini kada kamu jawab sebutin. Di padahal Tuhan di aras. Belum ada aras di mana? Belum aras kan diulah. Tiap-tiap diulah tuh makhluk mananya. Jadi kalau kita ada jawabannya Allah Ta'ala tuh qiyamuhu ta'ala binafsih. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Kada ada nama ulahnya. Belum ada alam sudah ada Allah. Tidak didahului oleh sesuatu. Jadi mensucikan Tuhan itu. Kita orang ahli sunnah berjamaah itu mensucikan Allah. Tidak menempatkan Allah. Kamu bertambah sama makhluk adanya. Nah itu anehnya. Jadi ada ayat Muhammad, ada ayat mutasabih. Sama hadis tadi kita juga. Nah jadi kita akan belajar ialah. Bujur aja. Itu hadis Nabi aja. Apanya innallah khalaqa Adam kasurati Rahman. Jadi lalu mempamakannya Tuhan menjadikan Adam seperti rupanya Tuhan. Oh, udah Tuhan berarti berkepala, berbatis, bertangan. Ada kayak itu. Sudah muhalafah itu ditolak. Nah, ditolak. Nah, jadi itu adalah sebab dengan perkataan, sebab dengan perbuatan, sebab dengan etikat. Nah,
Dan keempat, percaya akan segala pesuruhnya. Arti pesuruh itu kan Nabi, kalau Rasul. Kita bersahadat toh, syahadu an la ilaha illallah, nek saksi aku bahwasanya tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Nek saksi aku bahwasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Pesuruh itu kan rasul itu pesuruh Tuhan. Jadi agama yang dibawa Nabi itu ada ulahan Nabi datang daripada Allah. Apa dalilnya? Inna dina indallahil Islam. Jadi ada ulahan Nabi. Apa yang disampaikan dari Rasulullah itu datang daripada Allah. Di agama Islam nih ya Allah. Ada ulahan Nabi. Udah rukun Islam aja dulu kita tahu lah rukun Islam. Ada kala Jibril bertakon, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Beritahu lah tentang Islam. Lalu Nabi menjawabkan, antas hada an la ilaha illallah, bahwa engkau menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad kedua sembahyang, tiga puasa, keempat berzakat, lima haji. Kan dari Jibril itu kan yang bertanya itu. Kemudian menanya lagi tentang iman, tentang ihsan. Dijawab oleh Nabi senyanya. Sampai ujian Nabi yang bertakun lebih tahu pada yang ditakuni. Dengan hari kiamat, ya Allah. Nah, dijawab oleh Rasulullah, dibujurakan oleh malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril tahu sudah, cuma mau uji sampai di mana Tuhan itu apa memberi ilmu itu luar biasa ya Allah. Yang dituturkan oleh Rasulullah itu wahyu daripada Allah. Ada ulah Nabi. Kalau Nabi langsung akal pikiran Nabi kada. Nah ayat Quran tuh kada dia satu huruf aja pun kada ulahan Rasulullah itu. Kada boleh kita mengatakan bahwa Quran itu perkataan Rasulullah, perkataan Allah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Amunnya hadis qala Rasulullah. Qala itu kan fi'il madhi, rasulnya itu fa'il. Jadi amun dipadahkan Quran itu perkataan Rasulullah, kada lagi ke dinding Tuhan ya Allah. Jadi ulah Nabi lalu merusak keyakinan kita orang beragama itu aja. Amunnya seorang aja nya pada itu kan dah barakannya atas saja. Ya lah, pada gawat nasia. Si punya tangan ini kan gawat kalian disiarakan. Sudah ulama sepakat bahwa Quran itu adalah kalam Allah, agama masalah keimanan. Kalau masalah tafsir aja itu bisa aja selisih. Masalah fikih misalnya lah sikong bokunut, sikong kada. Ada apa itu? Kalau misalnya keyakinan itu harga mati, ada kau dia tahu-tahu keimanan. Mbak aman nabilah, bahwa Quran itu datang daripada Allah. Satu huruf aja kita kada percaya bahwa Quran itu kalam Allah. Sini sudah dikafirkan dalam kitab ini ya Allah. Dan cuma kita aja tahu ya Allah. Kita pulang karena ada jawaban protes orang pulang. Untuk menjaga lidah hati kita jangan sampai sesat. Kada kerasaan iman kita tetap pacul ya Allah. Nah, sudah murtad ya apa? Gak ada boleh pulang mengucap sadah. Percaya akan segala pesuruhnya artinya menyungguhkan dengan hati akan segala pesuruh Allah Ta'ala itu sebenarnya. Nabi Rasul itu kan dikehendaki dipilih jadi Nabi jadi Rasul. Wali itu juga kata kalau kita hendak jadi wali. Dikehendaki dipilih jadi wali. Amun wali kota itu kan dipilih orang kelak. Dipilih masyarakat 5 tahun aja. Habis 5 tahun memilih pula. Amunnya wali Allah, pilihan Allah Ta'ala sampai hari kiamat. Tetap jadi wali Allah. Tapi pun orang kada percaya. Nabi itu banyak aja orang kada percaya Nabi Rasul ya Allah. Tapi ya Allah Ta'ala itu Rasul kok. Buktinya dalam Quran. Innaka laminal mursalin. Katakan kembali kepada Nabi. Nabi kan dustakan waktu itu. Nabi lah Rasul itu orang tidak bisa baca tulis. Tapi apa yang ditanyakan kepada Rasul itu dijawab. Jawabannya datang daripada Allah. Ya ayat Quran itu turun. Misalnya orang-orang kafir Quraisy membawa Muhammad aku ini mau jadi iman nikah. Tapi hari ini menyembah apa? Tuhanku dulu patung. Esok menyembah Tuhan nikah. Ada langsung Nabi mengakuri turun ayat. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan olehmu wahai orang yang kafir. La a'budu ma ta'budun. Tidak aku sembah bayang aku sembah. Wala a'budu ma ta'budun. Dan jangan juga kamu nyambah aku sembah. Mbak, mohon bergantian. Ya Allah, ujung-ujungan apa? Lakum, dinukum, ikam aku. Ya Allah, kita tuh memadahi orang padanya. Atau keluarga lah menjelaskan Islam.
Diprotesnya banyak. Dia aku beriman aja tapi ikam esok ke gereja. Apa jawaban kita? Lakum dinukum. Itu Tuhan mulah jawaban sudah. Malah Tuhan itu salah. Kita aja milih. Masalah keimanan ke Islam itu kan ada paksaannya. La ikraha fiddin. Tapi Nabi itu menyampaikan. Abu Jahal, Abu Lahab, kada imannya lah, ada percaya. Tapi tetap Nabi itu menyampaikan. Menyampaikan tugasnya Rasul. Sama ulama itu nyampaikan aja ya. Nah menurut kada itu kita mendengar ya lah. Bila anda mengikuti, dapat petunjuk. Bila kada mengikuti, kada dapat petunjuk. Mayahdillah, fala mudillallah, wa mayyudlil, fala hadiyalah. Dan saya dapat petunjuk, ayalah, kada sesat. Hendak sesat, kada dapat petunjuk. Kada berjaya, Abu Jahal, Abu Lahab, tahu aja. Kebenaran Islam tahu aja. Tapi kada diberi Tuhan hidayah. Sampai Nabi menangis kelak. Awan paman disuruh kan anak meninggal itu ya ammi qul la ilaha illallah kada hendak la ilaha Muhammad Rasul aja. Turun ayat kelak innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasa. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasih sayangi kecuali aku ya Allah. Jadi nah hidayah itu ampun Tuhan. Kita nih diberi Allah Ta'ala hidayah, kita kadang minta itu luar biasa. Dijadikan orang yang beriman, Islam mukmin. Itu sebesar nikmat. Nah, yang diberikan Tuhan, cuma kita akan merasa ya Allah. Adalah kita, ya Allah, aku lahir kena jadi akan aku minta dada, tapi sudah diberi oleh Tuhan. Itu kemurahan Allah Ta'ala. Karena orang yang berimannya, orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Nah, dilahirkan dalam Islam itu sudah ada pada azal. Sudah itu, untung kita. Ya Allah, orang di zaman Nabi, zaman Rasul melihat mujizat apa, tapi itu nggak ada menghendaki ya Allah. Kita tidak ada melihat Nabi berapa ratus tahun. Tapi kita tidak ada Tuhan beriman. Itu luar biasa. Nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman dan Islam. Ya Allah. Ya. Zaman Nabi ada iman. Beriman, bah. Abu Jahal, Abu Lahab, memusuhi lagi ya Allah. Jadi kita menyungguhkan hati akan segala pesuruh Allah Ta'ala itu sebenarnya disuruhkan mereka itu kepada makhluk. Pada umatnya lah akan menyampaikan suruhnya. Jadi para rasul itu kan utusan Tuhan. Nah, para rasul itu menyampaikan perintah daripada Allah itu. Kan ada kalau man ata'a rasul faqad ata'a Allah. Siapa mentaati rasul cuma taat kepada Allah. Karena disampaikan rasul itu datang daripada Allah. Daripada hukum syara, halal dan haram. Nah kan itu raja ilmu fikih lah. Nah ini halal, ini haram dan fardu dan sunat dan makruh. Jadi ada aturan dalam agama gitu. Dan mubah harus. Dan cerita akan oleh mereka itu akan hal ehwal hari kiamat disampaikan oleh para nabi-nabi itu rasul-rasul sama aja. Nanti hari kiamat itu akan datang. Dikasahkan daripada surga bagi segala mukmin. Artinya ujian nabi karena bila orang beriman nih masukkan Allah Ta'ala ke surga. Dan neraka dan orang yang kadang mengikuti apa penyampaian daripada rasul kan itu berlawanan. Zaman Nabi Musa siapa musuhnya? Apa Firaun. Zaman Nabi Namrud, Nabi Ibrahim, Namrud ya lah. Zaman Nabi kita siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, musuh Nabi. Itu diadakan dua macam ya lah. Ada yang dapat hidayah, ada yang dapat hidayah. Nah, bagi orang yang durhaka, maksudnya kada imanilah dan segala kafir dan barang sebagainya dan adalah sekalian mereka itu terpelihara daripada kufur dan terpelihara daripada mengerjakan dosa besar dahulu daripada keturunan wahyu atau kemudian daripadanya terbit daripada mereka itu dosa kecil dengan tiada sehajanya mereka itu mengerjakan tetapi tiada terbit pada mereka itu dosa kecil dan kekejian pada nubuah jadi para nabi-nabi itu sudah dipelihara oleh Tuhan ya Allah. Kendainya itu nama maksiat Allah Ta'ala itu ada dosa. Dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Dan kita ya Allah. Dosa kecil aja pun sehalus apapun para nabi rasul itu kada diadak ke Tuhan dosa ya. Kekejian pada nubuah. Nubuah itu pernah kenabian mereka itu. Dan adalah banyak bilangan mereka itu bahasa Bahasa itu sakati itu apa bahasa kita ini. Sakati 2,04,000. Kita benar jutaan banyak. Sakati itu bahasa Bahasa kalau
2 laksa 4.000 nang banyaman betakun ni ulang tuha tahu sakati na kita kalau ada paham juga bahasa sakati berapa 2 laksa 4.000-nya paham juga lah laksa itu laksa apa jauh bahasa lain laksa nang dimakan lain lah hitungan. Nah, pada suatu riwayat 2 kati 2 laksa 4.000. Nah, jumlah bilangan Nabi Rasul tadi. Maka yang pertama daripada mereka itu Nabilah Adam. Sudah tahu aja kita kalau asal Tuhan ciptakan Nabi Adam tadi daripada tanah. Yalah. Dan kesudahannya penghabisan daripada Nabi tadi, mereka itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah Nabi kita itu kan tidak lagi Nabi. Ada kalau di Quran tuh, maka na Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Coba kita bilangnya kita jarah ke makam Rasul ada tulisan itu di makam Rasul. Aku lihat itu bila aku jarah tuh lihat bahadilah tapi sudah 62 tahun ada lagi melihat malam bang situ sembayangnya lah. Udah lihat itu tulisan bahadir itu bila aja masuk masjid haram tuh kau sembayang nadiga makam Rasulullah kah? Wah ini kan kada diatur oleh Arab kita kan kau bantirian je lah. Ada siang, ada malam. Nangka rodah itu. Nah, dan yang jadi pesuruh pada mereka itu 315 yang bertugas ya Allah. Nah, jadi nabi-nabi itu banyak tapi yang bertugas 313. Tapi kita wajib mengenal apa? 25 orang ya Allah. Yang wajib kita kenal mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Ismail, Yakub dan sampai ke nabi kita. Dan yang keturunan kitab 8 orang. Jadi yang dituruni yang diberi Allah Ta'ala kitab itu ada 8 orang. Itu Nabi Adam dan Nabi Sis. Menurut kasar Nabi Sis ini masih anak Nabi Adam lagi. Adam, Idris, Nuh. Sis lah. Dan Idris. Nah Nabi Idris ini kasarnya ada pernah menanggalikam. Nabi Idris ini dibawa ke langit keempat. Catatan sidin itu apa? Urus sidin itu diambil langit keempat. Pada orang di bumi lagi. Aku baca dalam Isra Mi'raj itu ada kesahan itu. Nah, Nabi Idris ini ada malaikat turun lah. Aku 4 tang dia malaikat Jibril anak ke langit ya lah dibawa lah malaikat tadi. Ada malaikat Ijrail dia lihat catatan nih Idris di langit keempat. Anunya diambil ruhnya itu. Nah, menurut riwayat itu kan Nabi Idris ini dibawa ke dalam neraka dulu ya Allah. Dulu panas bersangatan dia akan dilindungi oleh Allah malaikat Jibril tadi terbakarlah panasnya api neraka itu. Panas di dunia ini kalau jadi dilindungi kelak menaung-naung panas payung gak apakah. Nah itu kan ada kawal lalu. Jadi bawa pulang surga lihat keindahannya kebagusannya ya lah. Yaudah dia malaikat tadi ayo kita keluaran. Sudah kan ya surga. Sudah tapi Nabi Idris mau keluar. Kan mau keluar sudah masuk surga. Nabi Idris kalau sudah masuk surga tuh ada urusan lagi keluar ya lah. Jadi takut dia Tuhan. Biar aja Allah Ta'ala. Sudahnya. Catatannya sudah harus ada di situ ya Allah. Nyamannya kayak itulah. Bah, masuk surga keluar lagi. Mungkin ini walau Allah bercerap. Dosa banyak, kesalahan banyak ya Allah. Bah. Kemurahan Allah Ta'ala ya Allah lagi. Nah jadi itu apa. Dan Ibrahim. Yang masuk yang diturun kitab Allah. Dan Nabi Daud. Dan Musa. Dan Isa alaihi wassalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mempunyai syariat atau aturannya lah daripada mereka itu 7 orang. Itu Adam, kan ada syariat dan zaman Nabi Adam itu. Dan Nabi Sis lah dan Nabi Idris dan Nabi Ibrahim, Musa, Isa alaihi wassalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekalian Nabi itu daripada bangsa Ajam. Ajam itu lain pada Arab lah. Mainkan 5 orang jua daripada Arab. Kata setengah Nabilah Adam alaihi ajma'in dan Nabi Muhammad SAW sebermula fardu atas segala yang akil balik itu kan kita sudah dewasa lah. Kalau bina itu sudah datang haid itu sudah akil balik pulang. Nah kalau laki 14 tahun kalau kita menjawab sepi akil balik mengetahui artinya wajib kita mengetahui itu bila kita mengetahui dosa maksudnya itu adalah bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu manusia daripada anak cucu Adam turun Nabi Adam juga ialah lagi merdeka lagi dilebihkan Allah Ta'ala dari segala makhluk
ialah bangsa Arab lagi Quraisy. Jadi turunan Quraisy. Jadi yang paling mulia di Arab, di negeri Arab waktu itu turunan Quraisy. Udah kita nih kan ada jonang versinya, ada Dayak apa ya lah, ada Madura, ada apa. Nah, suku apa kita Indonesia yang paling paling baik. Ada di suku daripada seluruh Arab tadi ya suku Quraisy. Lagi Hasim namanya. Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hasim, anak Abdi Manaf, diperanakan oleh ibunya Aminah di Mekah. Nah, jadi Nabi itu, kalau ada orang udah lah Nabi Muhammad itu lahirnya di India misalnya, atau di Belanda ya lah, kita percaya bahwa Nabi Muhammad itu dilahirkan oleh Mama Sina Aminah di Mekah. Nah, ada kalau maulid Nabi kalau kita jarah tempat ada apa orang nyambat itu perpustakaan kah nang kita Sep Ale toh Sep Ambe itu berarti aja. Nah, ada maktabah Makkah Mukarramah. Aku pernah diam situ, kalau salah itu 5 tahun diam situ. Nah, dan ibunya Aminah di Makkah tatkala genaplah umurnya 40 tahun. Nah, dijadikan Allah Ta'ala Nabi. Jadi Nabi diangkat jadi Nabi Rasul, Nabi berumur 40 tahun. Kan riwayat itu kan Nabi itu berkhalwat di Gua Hira. Sudah turun ayat itu, lalu disebut apa? Jabal Nur. Karena ayat Quran yang pertama turun di situ waktu Nabi Gua Hira. Nah, ayatnya itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kan 5 ayat itu. Nabi kan langsung menjawab, Iqra ya Muhammad. Nabi menjawab, ma'an nabi qari'in. Aku tidak bisa membaca. Itu buktinya Nabi Ummi. Ya Allah, buat Nabi yang tidak bisa baca, tulis. Nabi kita aja kalau Nabi. Seandainya Nabi itu bisa baca tulis, mungkin Quran itu dipedahkan tulisan Nabi ya Allah. Itu sahabat yang nulisnya itu. Tapi apa yang ditanyakan kepada Rasulullah, Tuhan menjawabkannya. Kita tabinya kan dapat menjawab, tapi guru madahi. Ini dia nomor 1 ini. Maulah salah. Nah, namun jawaban Allah Ta'ala kan tidak salah ya Allah. Makanya Nabi itu kan dia langsung menjawab bila ada apa-apa pertanyaan. Ada misalnya bertakun, yas'alunaka anir ruh. Saya selagi akan bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh. Nabi, jadi ada orang Quraisy, kenapa ruh itu wahai Muhammad? Nabi kan lalu turun ayat, qul ruh min amri rabbi. Katakan jawaban Tuhan tuh, ruh itu urusan Allah. Cuma ada juga orang membicarakan itulah sampai ada ilmunya. Nah, tapi memberikan ilmu kepada makhluk ini sedikit. Wa ma utitumul ilma illa qalila. Sedikit benar ya Allah. Ibarat jarum tuh dicaburakan ke laut, diangkat status sudah sampai ya Allah. Nah, ilmuwan Allah Ta'ala itu banyak lagi. Nah, diperanakan oleh ibunya Aminah di Mekah tatkala genap umurnya 40 tahun. Dijadikan Allah Ta'ala Nabi lagi pesuruh kepada sekalian manusia, menyuruh masuk Islam, itu tugas Nabi. Maka duduk ia di Mekah, orang Bahasa itu menyambut duduklah, kita duduknya duduk di kursi, duduk di apa, pohon kayu, kan duduk itu tinggal lah. Nah, maka duduk ia, kadang-kadang ini bahasa Thailand. Aku bahari dulu terdapat orang Thailand di Mekah itu, di mana ya kamu tinggal? Saya duduk di Sep Alinya, Sep Amer. Nah, duduk itu artinya berdiam di situ. Maka jadi ada tercampur bahasa orang Bahari Allah. Maka duduk ia di Mekah, kemudian daripada menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun lamanya. Jadi Nabi menyampaikan apa ketika Nabi berumur 40 tahun dituruni wahyu pertama ya Allah nang ayat tadi di Jabal Nur atau Gua Hira. 13 tahun Nabi menyebarkan agama di Mekah, kemudian maka berpindah ia ke Madinah, maka duduk. Nah, ia tinggal tadi, maka duduk ia di Madinah 10 tahun, 23 tahun jadinya kelak. Nabi memperjuangkan agama, membawa segala manusia masuk kepada agama Islam, tugas ialah. Dan perang Sabil, peperangan beberapa kali kelak peperangan itu ada yang diikuti Nabi, ada yang di sahabat aja. Ada Syariah, ada Ghazwah. Ada perbedaannya tuh lah.
Nah diikutin Nabi. Nah ada yang akan diikutin Nabi, sahabat aja mimpinnya. Maka Baginda ia apa Pak? Maka duduk ia di Madinah 10 tahun membawa segala manusia masuk kepada agama Islam dan perang sambil ia dengan kafir dan munafik. Jadi zaman Nabi itu ada yang beriman, ada yang apa kada ya Allah itu sudah kata Tuhan dan munafik. Orang munafik ini mudanya anu juga pada ibadat juga sembahyang di belakang Nabi ya Allah tapi ya wajah dua. Mudah Ubay bin Salul itu kan belum munafik lah. Kalau sembahyang di belakang Rasulullah tapi ya apabila tanda orang munafik itu kan 3 Nabi memberi tanda jahat dasa kadzaba apabila berkata-kata bohong. Tanda ialah tanda. Wijawa ada akhlapa apabila berjanji nyalahi janji. Apa wijatu mina khana. Apabila diamanahi khianat. Jadi 3 macam. Berkata-kata bohong ialah berjanji nyalahi janji, diamanahi khianat. Di mana anaknya itu kena orang yang munafik itu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Berarti sangat apa ajabnya itu panas banget lah. Kalau manggang iwak kan di atas saja lah. Badannya di bawah, iwaknya di atas. Itu kan hangat iwak. Apalagi di badannya. Nah, di badannya. Barang sahabat apa kafir dan munafik menyuruh masuk agama hingga nyatalah dengan dia agama Islam dan genaplah umurnya 63 tahun. Jadi Nabi umur 40, 13 tahun di Mekah, 10 tahun. Madinah jumlah 23 tahun. Jadi umur Nabi 63 tahun. Maka kembali ia ke rahmatullah daripada negeri yang panah, bagi negeri dunia nih panah hancur pecahnya lah. Kepada negeri yang bako kekal. Negeri yang kekal ia lagi akhirat. Dan ditanam ia di Madinah adalah kubur yang maha mulia itu di Madinah. Nah, kasih aja dulu kita lagi Allah. Mudah-mudahan panjang umur kita sambung lagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Allahumma shrah sudurana bil Qur'an wa yassir umurana bil mu'ajim ujurana hassin akhlaqana wasi' arjakana wa nawwir sudurana wa nawwir qulubana bil Qur'an wa nawwir quburana. Allahumma ja'al lana Qur'anan imama wa nura wa huda wa rahmah. Zakirna minhum nasina wa 'allimna minhum jahilna warzuqna tilawat ana al-laili wa nahar waj'alna hujjatai ya maulana ya rabbana wa abdus salatu atamu taslim ala sayyidina Muhammadin khatimi jamil anbiya wal mursalin fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum na wa minkum kabbal ya karim.